Sejumlah pasien gagal ginjal tidak dapat menjalani proses cuci darah setelah status kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Mereka mendadak dinonaktifkan tanpa notifikasi. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI mencatat sedikitnya ada 30 laporan pasien yang gagal mengakses layanan medis akibat kondisi ini. Dan kita akan membahasnya sore hari ini langsung bersama kami bergabung Pak Tony Richard Samosir, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa sebelumnya kami juga telah berusaha menghubungi pihak BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan untuk bisa bergabung dalam diskusi, namun yang bersangkutan tidak berkenan untuk bergabung dalam dialog pada sore hari ini. Selamat sore Pak Tony, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Oke, Pak Tony, saya langsung saja ingin mengupdate data. Jadi per hari ini sebenarnya ada berapa data jumlah pasien gagal ginjal yang pengobatannya terputus akibat status PBI BPJS-nya ini nonaktif, dan kondisi mereka saat ini seperti apa, Pak? Iya, ada sekitar 200 orang ya, kurang lebih ya, yang terdampak pada penonaktifan kepesertaan PBI untuk pasien yang terimbas pada gagal ginjal. Dan saat ini bagaimana, dan solusinya adalah mereka harus memilih pilihan untuk memilih kepesertaan menjadi mandiri terlebih dahulu, menunggu proses verifikasi dinas sosial terkait dengan status apakah mereka layak menerima bantuan iuran atau tidak. Seharusnya bukan BPJS Kesehatan yang ke sini ya, seharusnya Kementerian Sosial. Saya berharap Kementerian Sosial itu harus juga berbicara terkait dengan kasus yang menimpa pasien, kenapa bisa dinonaktifkan begitu. Oke, Pak Tony, jadi kondisi para pasien saat ini seperti apa? Apakah memang mereka seluruhnya tidak sama sekali ada mendapatkan notifikasi atau penyuluhan terkait dengan penonaktifan BPJS Kesehatan? Begini, sebenarnya kasus ini bukan kasus yang baru sebenarnya. Dari 2019, Kementerian Sosial itu telah melakukan cleansing data, pembaruan begitu ya, tujuannya agar penerima bantuan iuran tersebut itu tepat sasaran begitu ya. Tapi yang disasar adalah pasien-pasien gagal ginjal begitu ya. Oke. Nah, pasien-pasien gagal ginjal ini kan yang berujung pada cuci darah ini kan pasien yang memang tidak boleh terapi yang bukan pilihan ya, tapi memang kebutuhan untuk tetap hidup mereka. Kalau penonaktifan ini kan dilakukan tanpa verifikasi medis yang benar. Jadi memang menyisir kepada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronik yang berujung pada cuci darah. Tadi seperti yang CNN di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada itu kepala rumah tangga begitu ya, kepala rumah tangga, dan dia sudah tidak bekerja, istrinya juga tidak bekerja begitu. Mereka ini penghasilannya dari mana? Sedangkan mereka itu dulunya mungkin punya motor satu, tapi masuk kategori 6 begitu ya, atau kategori 7. Ini kan tidak adil begitu ya, karena nggak ada pasien cuci darah itu yang bercita-cita menjadi kaya lagi setelah mereka mendapatkan penyakit kronis. Ini penyakit kronis berbiaya mahal dan terus-menerus dan berkelanjutan begitu ya. Untuk itu memang menurut saya penonaktifan kepesertaan PBI ini untuk pasien, apalagi pasien dengan penyakit kronis dengan gagal ginjal, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan ya. Negara harus menjalankannya dengan tetap berpegangan pada asas kepastian hukum harusnya ya, perlindungan hak pasien dan rasa keadilan dalam pelayanan publik. Nah, setiap keputusan itu sebenarnya harus jelas dasar hukumnya apa begitu, jelas prosesnya terbuka. Tidak boleh sampai membuat pasien itu kehilangan akses pengobatan yang sifatnya penyelamatan nyawa seperti cuci darah ini. Kita bisa bayangkan mereka pagi-pagi datang mengantri untuk menyambung nyawa mereka untuk cuci darah, tiba-tiba di loket pendaftaran mereka harus terhenti karena BPJS-nya itu tidak aktif begitu. Ya memang secara hukum memang tidak boleh mengabaikan orang yang penyelamatan nyawa dulu, baru urusan administrasi belakangan. Tapi kan ini kejadian ini membuktikan bahwa ini dibalik begitu. Pasien nggak bisa cuci darah untuk penyelamatan nyawa, tapi yang harus diberesin dulu adalah administrasinya dulu. Padahal proses pengaktifan reaktivasi kembali itu memakan waktu berhari-hari. Itu loh. Oke. Jadi memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya, diberikan notifikasi bahwa
kita BPJS peserta yang PBI gitu sudah tidak aktif, itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi memang semua pasien gagal ginjal yang anggota kami itu terkejut begitu melihat kejadian itu. Itu yang kami alamin. Ini sejak tahun 2017. Jadi memang pemerintah itu memutus itu memang tidak pernah memberikan notifikasi Oke. begitu. Oke, baik. Ah, Pak Tony, ini terkait dengan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tadi Anda juga sempat menyinggung ya, yang mengatakan persoalan ini itu terkait dengan masalah penyesuaian data PBI yang sebenarnya dilakukan oleh Kemensos. Jadi sebenarnya ada kesalahan atau miss data di dalamnya. Jadi bukan murni sebenarnya ada di sektor kesehatannya saja. Bagaimana Anda menanggapi tanggapan dari Menteri Kesehatan? iya. Sebenarnya semua biang kerok yang terjadi ini akibat dari data data verifikasi yang tidak akurat yang diberikan oleh Kemensos kepada kepesertaan PBI kepada BPJS Kesehatan. Ya. Kalau kami menanggapinya bahwa harus diingat bahwa rumah sakit itu kan butuh memang cash flow. Saya mau tanya, rumah sakit mana yang mau menerima pasien untuk dilakukan cuci darah, padahal penjaminnya itu nonaktif. Nggak ada yang mau, semua akan ditolak. Ya, rumah sakit rujukan nasional juga melakukan demikian, begitu. Jadi tidak ada rumah sakit yang mau menerima pasien yang tidak ada penjaminan secara individual, begitu. Karena rumah sakit itu berpedoman pada kepastian hukum dalam sistem pembiayaan jaminan kesehatan individual. Itu harus dicatat. Ya. Kalau Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan mengeluarkan surat edaran bahwa dipastikan itu akan dibayar, ya bolehlah. Pasti rumah sakit berani. Tapi sayangnya kan tidak ada surat edaran. Oke. Hanya perintah lewat lisan, lewat media saja. Tentu rumah sakit tidak ada yang berani untuk itu. Oke. Begitu. Baik Pak Tony, kalau Anda mengatakan sebenarnya ini masalah bukan hal yang baru, kerap terjadi sejak beberapa tahun ke belakang. Tapi kalau misalkan dari Menkes kan mengatakan bahwa masalahnya ada di penyesuaian data. Jadi menurut Anda masalah ini adalah faktor utamanya memang penyesuaian data atau ada masalah lain yang lebih struktural di belakangnya? Ini masalah struktural. Penyesuaian data mana ada sampai 2019 penyesuaian data terus. Ini 2026 sekarang. Kejadian sejak tahun 2019. Ini kayak bom waktu aja. Seperti gitu. Penonaktifkan, makanya kalau penonaktifan tersebut dilakukan tanpa verifikasi medis yang benar tadi, ya, tanpa pemberitahuan yang layak, ya, bahkan tanpa jalur darurat untuk kondisi kritis, menurut saya ini sudah bukan lagi sekedar masalah administrasi ya, tapi bisa masuk ke ranah pelanggaran hak dasar pasien untuk hidup dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ya. Jadi ini bukan hal sesuatu yang baru, ini memang kesalahan struktural. Oke. Memang nggak diverifikasi kok. Ya. Baik, Pak Tony, ini kan adalah masalah yang sebenarnya kita harus melihatnya sangat serius ya, karena langsung bersinggungan dengan nyawa manusia, penyakit yang kronis begitu. Nah dari Anda, dari KPCDI sendiri, apakah sudah ada audiensi atau dialog dengan baik itu BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, atau mungkin dari Kementerian Sosial terkait hal ini? Untuk BPJS Kesehatan memang terbuka ya, mereka selalu memberikan informasi ya, membuka ruang untuk diskusi. Itu dari Kemenkes, dari BPJS Kesehatan. Saya selalu berdiskusi dengan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, ya, Dr. Lili, begitu ya. Dia selalu mau membantu untuk untuk membantu pasien-pasien gagal ginjal. Tapi kan ada regulasi, ada payung hukum yang harus juga dipatuhin oleh BPJS Kesehatan. Ya, kalau saja Kemensos ya melakukan verifikasi dengan benar, memberikan data dengan benar ya, berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan tentang riwayat penyakit. Kita kan di kartu BPJS itu ada nomor kartu ya. Nomor kartu itu BPJS itu kalau kita klik itu di sistem mereka tuh punya tahu riwayat penyakit pasien. Ya. Harusnya sebelum Kemensos itu memberikan data kepada BPJS Kesehatan, harusnya dilihat dulu, diverifikasi dulu dengan benar. Apakah nomor-nomor ini yang sebelum kita bekukan ini, apakah ada riwayat penyakit yang memang mereka rutin untuk melakukan pengobatan? Kalau ada, maka kita harus melakukan verifikasi lagi dengan benar. Baik. Memberikan mereka ruang pelibatan atau ruang pembelaan ya,
ya, untuk mereaktivasi ulang ya secara administrasi, apakah mereka layak untuk mendapatkan penerimaan bantuan iuran. Harusnya kan seperti itu mekanismenya, bukan langsung vonis total, putus tanpa ada pembelaan diri begitu loh. Oke. Ya, pengadilan aja punya pembelaan diri, masa kita mau putus apa kesehatan pelanggaran apa hak dasar pasien untuk hidup aja langsung kita putus, mereka langsung tidak memiliki akses apapun. Ini kan namanya tidak manusiawi toh. Kita memperlakukan warga negara seperti ini. Oke. Ya. Ini namanya pelanggaran konstitusi. Oke, jadi Gitu. memang seharusnya ada masa tenggangnya begitu ya Pak Tony. Baik Pak Tony, terakhir mungkin boleh singkat saja jawabannya. Apakah saat ini ada langkah dari KPCDI untuk membantu para pasien yang memang butuh penanganan darurat dan solusi kebijakan jangka panjang untuk pemerintah seperti apa Pak? Iya, memang kami selalu menyisir pasien-pasien yang tidak mampu membayar iuran, kami bayarin. Bayangkan aja masa organisasi pasien yang melakukan gitu, yang kami juga, saya juga pasien, ya saya juga butuh uang untuk biaya pengobatan begitu. Tapi kami bertanggung jawab untuk membayarin pasien-pasien yang tidak mampu tersebut. Yang penting bisa cuci darah dulu, administrasi belakangan, jangan dibalik, ya, jangan kita balik. Cuci darah dulu mereka, baru administrasi belakangan. Nah, solusi jangka panjangnya antar lembaga harus berkoordinasi dengan baik. Ya, hilangkan ego sektoral masing-masing. Begitu. Komunikasi saja antara Kementerian Sosial begitu ya, antara BPJS Kesehatan, apakah data ini sinkron atau tidak, layak atau tidak untuk kita putus. Begitu. Lalu ada peninjauan lapangan begitu. Nah, seperti itu harusnya. Baru setelah itu dilakukan notifikasi. Paling tidak 30 hari kita kasih mereka kesempatan untuk melakukan pembelaan. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi memang diperlukan evaluasi ya dan juga benar-benar koordinasi yang konkret antar lembaga agar yang dirugikan tidak lagi masyarakat yang membutuhkan, terutama yang sedang mengalami penyakit kronis. Terima kasih atas perbincangan dan diskusinya pada sore hari ini Pak Tony Richard Samosir, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Selamat sore Pak Tony, sehat selalu. Selamat sore, sehat selalu.